Selamat pagi pemirsa. Sistem informasi rekapitulasi Sirekap meskipun bukanlah penghitungan yang menjadi acuan resmi, bisa menjadi instrumen pengawasan publik. Diharapkan dengan adanya Sirekap, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu bakal meningkat dan mendorong partisipasi politik rakyat yang lebih aktif. Namun pengalaman pada pemilu 2024 menunjukkan Sirekap masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi alat monitoring yang transparan dan juga akuntabel bagi publik dalam proses rekapitulasi hasil suara. Kendala teknis hingga polemik ketidakakuratan data terus-menerus menjadi sorotan publik. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 27 September 2024 dengan tema mempertaruhkan Sirekap berkali-kali. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Bung Gaudon Siasuhari. Bung Gaudon, selamat pagi. Selamat pagi Yohana. Sebelum kita ulas tema kali ini tentang Sirekap ya, karena ini jalan pilkada ya. Bung Gaudens, kita mau lihat dulu beberapa headline utama pemirsa yang terbit ini di Media Indonesia yang cetak maupun juga Anda bisa saksikan dan nikmati informasi terkini secara e-paper ya. Di situ banyak sekali headline dan informasi update dari Media Indonesia. Nah, yang pertama Bung Gaudens, ini terkait dengan evakuasi WNI andalkan pasukan perdamaian, di mana pasukan TNI di UNIFIL bakal dikerahkan untuk membantu evakuasi WNI ketika eskalasi antara Lebanon dan militer Israel semakin parah. Bagaimana pantauan terkini, Bung Gaudens? Ya, situasi di Timur Tengah terutama antara Lebanon dan Israel itu masih tegang ya. Penuh kekerasan di sana sehingga sejumlah warga negara Indonesia yang masih ada di sana itu mesti dievakuasi. Siapa yang melakukan evakuasi? Kebetulan saat ini di Lebanon itu terdapat sejumlah tentara nasional Indonesia yang sedang bertugas dalam kerangka perdamaian, misi perdamaian di bawah PBB yang sedang bertugas di Lebanon. Mereka inilah yang diharapkan bisa membantu evakuasi warga negara Indonesia manakala situasi di Lebanon itu tidak terkendali lagi itu. Itu artinya keselamatan warga negara di atas segala-galanya, sehingga dikerahkanlah pasukan perdamaian Indonesia yang ada di bawah naungan PBB untuk membantu di dalam evakuasi tersebut. Begitu. Nah, terkait dengan perang atau bahkan ini ya, yang terakhir ada serangan Israel ke Lebanon ini, apa makna serangan kali ini? Banyak pihak mengatakan bahwa ini berpotensi memicu perang dunia ketiga. Apakah demikian menurut Media Indonesia? Ya, memang susah sekali mengharapkan Israel sebagai bisa menjamin perdamaian. Yang ada itu selalu Israel itu menimbulkan atau memicu memantik kekacauan di Timur Tengah. Karena itu yang terjadi sekarang, walaupun sasaran yang dinyatakan oleh Israel itu adalah memerangi Hizbullah yang ada di Lebanon, tetapi korban perang itu selalu warga sipil. Warga sipil yang tidak berdaya itulah yang menjadi korban perang di Lebanon saat ini. Termasuk di dalamnya tentu saja warga negara Indonesia yang sudah mulai merasa tidak aman dan nyaman berada di Lebanon gitu, sehingga harus dievakuasi segera. Baik, itu tadi terkait dengan evakuasi WNI andalkan pasukan perdamaian dan semoga lancar ya jika memang ada kendala-kendala teknis yang saat dihadapi karena situasi Timur Tengah khususnya Lebanon memang sangat genting sekali kali ini. Dan yang kedua adalah terkait dengan lakukan audit dan uji ketat sebelum diaplikasikan. Ini juga terkait dengan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu dan juga Dewan Kehormatan DKPP pada Rabu lalu yang menyetujui rancangan pengaturan KPU turut mengatur pemakaian sistem informasi rekapitulasi Sirekap di Pilkada 2024. Nah, bagaimana evaluasi dari catatan Bang Gaudens dan Media Indonesia terkait Sirekap ini? Ya, Sirekap itu mestinya menjadi alat bantu, tetapi faktanya di dalam pemilu 2024 Sirekap itu menjadi alat ganggu ya, yang mengganggu ketenangan, kenyamanan di dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Di mana-mana orang berbicara tentang Sirekap, terutama masalah kekurangan Sirekap. Karena itu kalaulah dipakai untuk pilkada yang digelar 27 November, mestinya Sirekap itu dibenahi. Saya mengutip misalnya permintaan dari Mahkamah Konstitusi ketika menyelesaikan perkara di
perselisihan pemilu 2024, salah satu yang disarankan oleh Mahkamah Konstitusi itu untuk melakukan audit publik terhadap Sirekap sebelum digunakan untuk Pilkada 2024. Sampai saat ini belum ada informasi terbuka dari KPU yang memberi jaminan bahwa Sirekap itu sudah dilakukan audit secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan persoalan pada Pilkada 2024. Kalau tidak dilakukan audit menyeluruh, itu artinya kita mengulangi kesalahan-kesalahan Sirekap yang terjadi pada pemilu 2024. Ya, dikatakan bahwa Sirekap bukan acuan resmi untuk penghitungan hasil, tapi dilakukan. Jadi banyak pihak yang kemudian berpikir bahwa ini hanya sekedar pemborosan. Ya, Sirekap itu hakikatnya atau fungsinya itu memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemilu sebagai pesta demokrasi harus disampaikan informasinya kepada publik, termasuk juga informasi terkait dengan penggunaan hak suara masyarakat lewat Sirekap. Jadi fungsinya itu sebagai informasi, memenuhi informasi publik. Tetapi kontennya mestinya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu juga yang terjadi pada pemilu 2024. Gitu. Ya, pemilu kemarin dengan karut-marut Sirekap harusnya mitigasinya lebih clear lagi ya. Kali ini harus lebih siap Pilkada 2024 jika memang ingin digunakan dan diaplikasikan. Betul sekali, yang kita minta itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di editorial. Sirekap itu jangan menjadi proyek untuk menguntungkan segelintir orang gitu. Baik, kita catat dan akan kita ulas nanti. Yang kedua, kita masuk ke halaman selanjutnya di Media Indonesia halaman 2. Hukum mati predator anak. Nah, ini ada headline utama yang memprihatinkan pemirsa dari peristiwa akhir-akhir ini. Kali ini ada hal yang ironis menurut catatan Media Indonesia, sebagian terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru berasal dari kalangan tokoh masyarakat dan agama. Ini sudah ada akumulasi beberapa kasus ya, Bung Gaudens. Bagaimana catatan Bung Gaudens? Ya, yang dikutip dalam berita itu ada 2 kasus ya, kasus yang melibatkan anggota DPRD. Satu itu di Depok diduga melibatkan anggota DPRD. Ada juga di tempat lain anggota DPRD-nya yang diduga tersangka terkait kasus pelecehan anak justru dilantik menjadi anggota DPRD. Nah, sekarang Indonesia berada di dalam ambang bahaya terkait dengan keberadaan anak-anak. Ada yang menyebutnya sebagai darurat perlindungan anak karena anak-anak itu tidak mendapatkan perlakuan semestinya dari orang-orang yang terhormat. Jadi mereka yang diduga sebagai pelaku pelecehan anak itu adalah orang-orang yang terhormat di dalam status sosial yang di dalam masyarakat, apalagi ini menyangkut anggota DPR dan DPRD. Juga seringkali juga misalnya ada satu kasus di daerah Gorontalo misalnya, beredar video bagaimana seorang guru melakukan pelecehan terhadap siswinya. Nah, hal-hal seperti ini mestinya dicegah. Satu-satunya cara ya mestinya dihukum mati para pelakunya. Nah, hukuman mati itu masih tercantum di dalam undang-undang positif. Sepanjang undang-undang itu masih berlaku, mestinya jangan ragu untuk melakukan hukuman mati, walaupun sebagian orang juga mempersoalkan hukuman mati itu apakah manusia boleh mengambil hak Tuhan untuk mencabut nyawa orang gitu. Jadi perdebatan filosofis, jangan sampai menghilangkan makna undang-undang yang berlaku sekarang atau hukum positif itu masih mengakomodasi hukuman mati terhadap predator anak gitu. Ya, terkait dengan sanksi dan hukuman, apakah sudah membuat efek jera atau sudah membuat mengurangi dari kasus-kasus yang ada? Kita lihat data yang diangkat Media Indonesia ini terkait dengan tren kasus kekerasan pada anak. Sebenarnya kalau dilihat dari tahun 2003 ke 2004 ada penurunan memang. Ini kalau 2023 di angka 18.175 kasus, turun menjadi 11.500. Meskipun demikian ini bukan sebuah prestasi ya
Bung Gaudens karena jumlah kasusnya masih besar dan untuk 10 wilayah dengan jumlah kekerasan anak terbanyak pada 2024 ini yang menempati 3 terbanyak ada di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, 3 provinsi besar. Ya, kuantitasnya memang turun, tetapi kualitas pelecehan anak itu justru meningkat ya. Bagaimana pelecehan anak itu melibatkan orang-orang terhormat, anggota DPRD pula dan dilantik pula. Jadi ini persoalan yang mesti diatasi gitu. Bisa dibilang ini sudah darurat belum? Oh iya, darurat terhadap keselamatan anak itu sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan negara belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan itu. Baik, terima kasih Bung Gaudens. Dan pemirsa, itu tadi adalah ulasan di 3 headline utama media Indonesia. Di banyak halaman yang tertera di media Indonesia, banyak informasi utama yang dapat Anda simak juga. Dan kita kembali pada editorial kali ini dengan tema mempertaruhkan Sirekap berkali-kali. Bung Gaudens, sebelum ada tayangan yang akan kita ulas nanti, tadi menindaklanjuti dari apa yang disampaikan Bung Gaudens. Semoga ini bukan sekedar proyek begitu, tapi juga benar-benar ada manfaat yang memang diimplementasikan dari Sirekap ini. Kenapa ada statement semoga ini bukan sekedar proyek? Ya, kita harus memahami bahwa teknologi itu sangat penting di dalam pemilu ya, itu yang pertama. Penggunaan teknologi untuk rekapitulasi suara itu sudah dimulai sejak 2019. Ketika itu kita tahu namanya situng ya. Situng itu juga bermasalah sehingga pada 2020 KPU mulai mencoba penggunaan Sirekap di dalam pilkada. Nah, pada saat penggunaan Sirekap pada pilkada di 2020 tidak maksimal juga manfaatnya. Yang tidak maksimal itu dimanfaatkan di pemilu 2024. Hasilnya juga amburadul. Pertanyaannya, mengapa memaksakan diri menggunakan Sirekap untuk pilkada 2024 kalau kita tahu persis bahwa pada pemilu 2024 di bulan Februari Sirekap itu menimbulkan masalah. Tidak ada jawaban lain, satu-satunya jawaban yang bisa dipahami saat ini, Sirekap itu adalah proyek yang menguntungkan. Gitu. Tapi satu lagi, bisa jadi Bung Gaudens, teknologinya, Sirekapnya secara sistem sebenarnya sudah baik begitu. Tapi pada akhirnya kita kembali pada kepentingan di balik layar oknum-oknum yang mengendalikan Sirekap ini yang sebenarnya mungkin membuat Sirekap jadi bermasalah. Ya, teknologi itu baru dikatakan baik kalau teknologi itu bermanfaat untuk menginformasikan tentang pemilu itu sendiri. Sirekap itu kan hakikatnya itu penghitungan rekapitulasi. Ketika penghitungan rekapitulasi yang muncul di Sirekap tidak sesuai dengan faktanya, justru ini menimbulkan persoalan yang amat sangat serius. Karena apa? Hakikat pemilu itu bagaimana menghormati hak suara rakyat yang digunakan di bilik suara itu terkonversi di dalam penghitungan, di dalam rekapitulasi. Baik, sebelum kita ulas lebih lanjut, kita saksikan dulu Bung Gaudens informasi yang satu ini. Mempertaruhkan Sirekap berkali-kali. Kehadiran sistem informasi cepat dan akurat dalam proses rekapitulasi suara mestinya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya kontestasi demokrasi. Informasi yang cepat dan akurat itu merupakan salah satu aspek sangat penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Salah satu instrumen yang diharapkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Meskipun bukanlah penghitungan yang menjadi acuan resmi, Sirekap sejatinya bisa menjadi instrumen pengawasan publik. Harapannya, dengan adanya sistem itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu bakal meningkat dan pada gilirannya mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dari rakyat. Itu terjadi karena warga merasa bahwa suara mereka akan dihitung dengan benar dan hasilnya akan tercermin secara akurat dalam hasil pemilihan. Sirekap juga menyediakan akses publik terhadap data rekapitulasi suara secara langsung sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap integritas proses pemilu. Dengan demikian diharapkan kehadiran Sirekap bakal membantu mendorong partisipasi publik
dalam pemantauan proses kontestasi politik yang demokratis. Tidak hanya bagi publik, Sirekap sebenarnya bisa menjadi instrumen bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan akurasi data dengan mengurangi risiko kesalahan dalam proses rekapitulasi suara. Dengan data langsung diambil dari formulir C1 yang diisi oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di tempat pemungutan suara atau TPS, Sirekap mestinya bisa menutup celah pergeseran suara antar caleg atau antar parpol yang kerap terjadi dalam proses rekapitulasi berjenjang. Apabila prinsip-prinsip ideal penggunaan Sirekap tersebut mampu dijalankan tanpa adanya gangguan dan penyimpangan, niscaya akan membantu memperkuat integritas dan kepercayaan terhadap proses pemilihan umum yang merupakan landasan bagi pembangunan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Namun, pengalaman pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa Sirekap masih jauh dari kata sempurna untuk menjadi alat monitoring yang transparan dan akuntabel bagi publik dalam proses rekapitulasi hasil suara. Kendala teknis hingga polemik ketidakakuratan data menjadi sorotan publik. Beberapa wilayah melaporkan gangguan konektivitas internet yang menghambat proses pengiriman data. Selain itu, sistem mengalami crash dan bug yang menyebabkan data rekapitulasi tidak dapat diinput secara akurat dan tepat waktu. Imbasnya, perbaikan data sebanyak ratusan ribu kali terpaksa dilakukan karena keliru input data di ribuan TPS. Begitupun perbedaan antara data Sirekap dan di TPS. Dan soal keberadaan server merupakan catatan buruk penggunaan Sirekap yang tidak boleh terulang pada Pilkada 2024 ini. Apabila KPU belum bisa menjamin keandalan Sirekap pada Pilkada 2024, maka keraguan atau kecurigaan terhadap integritas sistem ini akan semakin membuyarkan kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan kepala daerah. Bila itu terjadi, akan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang dihasilkan melalui Sirekap. Untuk itulah, peningkatan infrastruktur teknologi menjadi prioritas utama KPU. Semua wilayah, terutama daerah terpencil, harus memiliki akses internet yang stabil dan cepat. Pelatihan bagi petugas pemilu tentang cara menggunakan Sirekap juga mutlak dilakukan. Keamanan dan pengawasan Sirekap juga harus diperkuat di tengah risiko serangan siber yang masif. Libatkan para pakar teknologi informasi dan juga lembaga keamanan siber negara untuk menutupi celah keamanan. Sirekap harus bisa menjadi teropong bagi publik untuk memantau proses rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 secara real time. Jangan sampai tetap dianggap sebagai tabir untuk menutupi kecurangan-kecurangan manipulasi perhitungan suara. Publik sangat berharap keadilan dalam kontestasi terwujud dengan diawali proses yang kredibel dan berintegritas. Teramat mahal harga yang mesti dibayar bila masih ada yang meremehkan proses penggunaan teknologi itu dalam kontestasi. Bahkan mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Ya pemirsa, kita akan jeda dulu. Seusai jeda kami akan ulas kembali editorial Media Indonesia hari ini. Kami undang Anda juga untuk terlibat aktif di nomor telepon 0215839900 untuk menyampaikan pendapat dan juga pertanyaan Anda. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, masih bersama Bung Gauda dan Sius Suhardi. Bang Gauda, sebelum kita ulas untuk topik kali ini, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mbak Yohana, Bang Gauda, sehat selalu buat kita. Sehat selalu Mbak Titi, terima kasih waktunya bersama editorial Media Indonesia pagi ini. Mbak, kita mau bicara tentang Sirekap nih. Nah Mbak Titi, boleh nggak jujur ketika kita melihat bahwa Sirekap akan diterapkan di Pilkada 2024 ini, dari pengalaman pemilu kemarin, apa yang dirasakan Mbak Titi? Ragukah atau ini akan membantu nanti Mbak? Ya, pertama sebelum sampai ke situ, di pilkada itu kan sistemnya lebih sederhana ya Mbak Yohana, dibandingkan pada pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dari sisi kompleksitas teknis, jumlah calon, pilkada sebenarnya lebih memungkinkan untuk dikelola dengan mudah dan lebih baik.
Dan kita punya pengalaman bahkan menerapkan Sirekap di Pilkada 2020 yang relatif walaupun belum optimal betul, sudah bisa menunjukkan perkembangan soal transparansi dan upaya mencegah terjadinya manipulasi suara. Sehingga di sejumlah daerah itu hasil yang cepat mengubah konstelasi keberatan calon dari semula soal validitas hasil menjadi hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan soal pemanfaatan fasilitas jabatan, program daerah, dan seterusnya. Jadi keberadaan Sirekap itu sebenarnya manfaatnya banyak ya, karena kita bisa melihat transparansi dan akuntabilitas hasil dalam proses penghitungan yang kalau berjenjang manual kita tidak bisa akses. Tapi memang pengalaman Pileg dan Pilpres kemarin itu menjadi semacam trauma tersendiri ya, karena ada misalnya angka yang akrobat, lalu kemudian solusinya juga tidak akuntabel dengan menutup atau kemudian menghentikan penghitungan digital. Bukan itu yang diharapkan. Apalagi kemudian kalau kita refleksikan putusan Mahkamah Konstitusi soal sengketa hasil Pilpres, Mahkamah itu mengatakan bahwa Sirekap itu konsepnya bagus untuk transparansi dan akuntabilitas begitu. Oleh karena itu MK menekankan perbaikan ke depan. Nah, oleh karena itu kata MK harus disiapkan sejak awal. Teknologinya pun harus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan. Sebenarnya kan dia ada dua tuh Mbak Yohana yang diinput ya. Yang pertama hasil otentik berupa hasil foto yang merupakan cerminan hasil plano penghitungan yang dilakukan secara transparan dan bersama-sama. Yang kedua adalah konversi foto menjadi angka yang dilakukan disebut dengan digitalisasi. Nah, yang bermasalah itu banyak yang ketika konversi foto menjadi angka itu. Yang kita tahu lah kemarin suara tidak sah tiba-tiba masuk menjadi suara partai politik begitu. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Kita menginginkan apa yang ada di dalam angka-angka di foto itu sama dengan ketika digitalisasi atau konversi menjadi angka-angka digital. Jadi lebih baik itu yang dibenahi, dan yang kedua kita harus tagih KPU kalau mau pakai. Yang pertama adalah sudah diaudit belum sistemnya. Karena kata Mahkamah Konstitusi jangan lupa diaudit ini sistem oleh lembaga audit yang kredibel. Nah, yang kedua, siapa yang akan mengerjakan dan mengoperasionalisasi itu juga harus dituntut figur-figur yang profesional dan betul-betul bisa kita pastikan integritasnya, Mbak Yohana. Jadi memang Sirekap penting perlu bagi kita memantau transparansi dan akuntabilitas, tapi KPU harus kasih garansi juga kepada publik pembenahan-pembenahan pasca Pileg Pilpres sudah dilakukan. Nah, ini kan proses pilkada kan sudah berlangsung ya, sudah dimulai begitu Mbak Anggra ini sampai dengan nanti November seperti itu. Kita memang harus membenahi sistemnya sudah ada, tapi bagaimana kemudian oknum di balik layarnya itu yang mengelola juga harus kredibel dan berintegritas. Persoalannya kan di situ ya Mbak Titi Anggra ini. Siapa yang sebenarnya ini punya peran penting ya untuk dapat kemudian memitigasi agar apa yang terjadi di pemilu 2024 ini tidak terjadi lagi begitu. Karena kekisruhan di ruang publik itu pada akhirnya juga memicu perpecahan. Efeknya ada efek sosial juga begitu Mbak Titi. Ya, kita semua tentu saja, kita semua harus menagih ya, terutama DPR kita dalam fungsi pengawasannya. Dan jangan lupa ada Bawaslu. Nah, Bawaslu kan sebenarnya tugasnya bukan hanya mengawasi ketika ada action di lapangan, tapi ketika misalnya perancangan aturan, lalu penyiapan teknologi, itu harus dilibatkan, termasuk juga kita masyarakat, pemantau, semua itu harus diberi peran oleh KPU, sehingga KPU mampu meyakinkan. Karena ini soal Sirekap ini teknologi satu sisi, lalu integritas personel juga sisi yang lain. Tapi juga ada hal yang lain yang kita juga harus tegaskan, yaitu soal akuntabilitas pengadaan teknologi, lalu juga akuntabilitas keuangan yang digunakan. Nah, itu semua harus kita pantau begitu ya. Belajar dari Pileg Pilpres kemarin soal misalnya audit. Nah, audit katanya sudah dilakukan, tapi kan tidak banyak kita yang bisa mendapatkan akses pada hasil audit tersebut. Termasuk media ini harus selalu berisik begitu ya. Karena lebih baik kita berisik sekarang, tapi Sirekap bisa dioptimalkan. Dan di saat yang sama, walaupun ada Sirekap, undang-undang pilkada kita masih mengatur rekapitulasi suaranya dilakukan secara manual. Nah, yang manual ini juga jangan sampai main-main kan. Karena dari TPS nanti ada ke kecamatan,
kabupaten kota, provinsi. Justru Mbak Yohana, yang paling dikhawatirkan itu adalah ketika suara bergerak dari TPS ke tingkat kecamatan, terutama di daerah yang terluar, lalu kemudian pinggir begitu ya, daerah kepulauan, daerah pegunungan. Nah ini juga harus dijaga ini. Sebenarnya Sirekap itu ingin mencegah itu, manipulasi pergerakan suara dari TPS ke tingkatan kecamatan, karena dia langsung memposting hasil otentik TPS ke database server nasional. Tapi kalau Sirekap yang macet kan tujuannya jadi tidak tercapai begitu Mbak. Ya, satu lagi Mbak Titi, sebenarnya Indonesia siap tidak sih menggunakan teknologi seperti ini kalau pada akhirnya juga karut-marutnya tidak selesai-selesai, karena ini bukan pertama kali juga ya penerapan teknologi ini dilakukan untuk menunjang pemilihan umum atau pesta demokrasi di kita, tapi faktanya memang masih banyak kebocoran di sana-sini secara sistem dan juga pelaksanaan aplikasinya begitu. Iya, justru itu yang disayangkan Mbak, karena ketidakprofesionalan, ketidaksiapan, padahal anggarannya sangat bombastis ya di pemilu 2024 lalu, tapi ternyata tidak dipersiapkan dengan baik. Yang saya khawatirkan adalah eksesnya, orang bisa tidak percaya pada penggunaan teknologi untuk menopang optimalisasi dan akuntabilitas layanan. Jadi bukan teknologinya itu dibutuhkan Mbak, karena itu memang bisa mencegah kebocoran ataupun kemudian manipulasi dalam proses. Tapi justru karena perilaku tidak profesional dan tidak akuntabel yang mengelola, orang akhirnya menjadi tidak percaya pada teknologinya. Nah ini yang harus kita kawal begitu ya, karena kita butuh proses penghitungan dan rekap yang lebih cepat, sehingga ekses dari penghitungan manual yang bisa bocor dan manipulatif itu bisa dicegah. Jadi ini yang harus disuarakan terus begitu. Jangan mentang-mentang hanya karena ini alat bantu, lalu persiapannya tidak optimal, apalagi di pilkada itu jauh lebih sederhana, aktornya lebih sedikit, dan kemudian rentangnya lebih pendek tuh Mbak, kalau kita perhatikan begitu. Dan tidak sekompleks di pemilu legislatif yang kontestannya itu sampai ratusan. Jadi ini yang memang kita harus minta dan tagih terus kepada penyelenggara dan pengawas pemilu kita. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk ulasannya bersama editorial pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat selalu Mbak Titi. Terima kasih, selamat pagi. Ya, Bung Gaudens tadi menarik sekali ya, jangan mentang-mentang ini alat bantu kemudian jadi tidak profesional. Sama seperti Bung Gaudens tadi juga menyampaikan jangan sekedar proyek. Pertanyaannya yang saya dari tadi juga penasaran juga, siapa yang diuntungkan dengan karut-marut Sirekap jika memang tidak dilakukan secara profesional, tidak dilaksanakan secara profesional? Apa ini makna dari semua ini, Bang Gaudens? Ya, kata kunci yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi itu Sirekap alat bantu, bukan alat bantai pemilu. Kalau dia membantai pemilu itu artinya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hasil-hasil pemilu, dan itu yang kita rasakan pada pemilu 2024. Pilkada 2024 jangan sampai mengulangi itu. MK, Mahkamah Konstitusi sudah secara tegas sekali meminta KPU melakukan audit. Audit dilakukan oleh badan independen, itu yang disampaikan di sidang perselisihan hasil pemilu 2024. Pertanyaannya, apakah saran MK itu sudah dilaksanakan oleh KPU atau belum? Kalau sudah dilaksanakan, mestinya demi transparansi dan mengembalikan kepercayaan publik, justru audit itu harus disampaikan secara terbuka. Siapa yang melakukan audit, kapan dilakukan audit, apa hasil auditnya, sehingga hasil audit itu bisa dipakai untuk memperbaiki pemanfaatan Sirekap itu untuk kepentingan Pilkada 2024. Dan dari hasil dalam tanda kutip audit yang kemarin terjadi di Pilpres atau di pemilu 2024, sampai sekarang belum ada informasi apapun ya Bung Gaudens ya? Kita ya anggap saja KPU sudah melakukan audit, tetapi yang paling penting kan KPU harus menjelaskan kepada publik hasil audit terhadap Sirekap itu. Itu yang belum ada sampai saat ini. Tiba-tiba ada kesepakatan di DPR antara Komisi 2 DPR dengan KPU, penyelenggara pemilu, dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan kembali Sirekap yang bermasalah itu.
Betul, oleh karena itu sulit untuk tidak bertanya apa kepentingan di balik layar dari proyeksi rekap ini, kemudian ketika tidak ada transparansi dan apakah salah jika publik pada akhirnya juga seperti Mbak Titi Anggraini tadi sampaikan, ya tidak akan percaya dan mempertanyakan terus ini apa fungsi dan juga maknanya begitu. Ya, sepanjang KPU tidak mampu memberikan penjelasan terkait urgensi penggunaan Sirekap untuk Pilkada 2024, mengutip pernyataan Mbak Titi tadi, sama saja kita mentransferkan trauma pemilu 2024 kepada trauma Pilkada 2024. Jangan sampai itu terjadi, karena itu belumlah terlambat bagi KPU untuk memberikan penjelasan serincinya kepada publik sehingga meraih kembali kepercayaan masyarakat. Belum terlambat ya, ketika sudah berjalan terus terang saja publik itu tidak percaya dengan Sirekap. Hal-hal yang tidak percaya itu jangan sampai menjadi hal penting di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Kalau masyarakat tidak percaya tetapi KPU memaksakan diri untuk tetap menggunakan Sirekap, lagi-lagi pertanyaannya ini proyek siapa gitu dan siapa yang diuntungkan. Nah itu yang belum terjawab, jangan sampai memaksakan publik yang tidak percaya dipaksa harus percaya padahal tidak percaya. Nah ini juga PR yang harus dicermati oleh KPU ya. Semoga sih kita masih punya waktu untuk mendengarkan tadi penjelasan dari KPU. Kita akan ulas lagi Bung Gordon seusai jeda. Sesaat lagi pemirsa Editorial Media Indonesia masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kembali di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita ulas kembali bersama Bung Gaudentius, kita akan sapa dulu para penelpon yang sudah antri di line telepon kami. Yang pertama ada Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bung Gauden. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Pak John dengan penerapan Sirekap untuk Pilkada 2024? Tanggapan Anda? Ya begini Mbak Yohana ya, saya sangat setuju apa kata Mbak Titi Anggraini tadi. Dan lagi juga saya mengikut juga RDP sama Komisi 2 dengan KPU kemarin dengan Mendagri ya. Memang Sirekap ini tidak bisa kita pungkiri, kita memang butuh itu. Karena di era globalisasi, di era digitalisasi ini, ya modern itu harus kita apa? Cuma di sini ada permasalahan Mbak Yohana. Ini yang mengendalikan Sirekap ini belum begitu matang. Ya, dan lagi yang pelaku-pelaku kayak contoh seperti yang di KPPS, ya, nanti di PPK. Ini orangnya kan dadakan dia Pak. Apakah dia paham ini dengan apa ini? Dengan IT yang begitu canggih ini. Sirekap ini kita butuhkan. Cuma kalau di pilkada ini, ya berbeda dengan pilpres pileg kemarin, ya karena ini kan lokal aja gitu. Sirekapnya memang kita butuhkan. Cuma kadang-kadang saya kemarin kan ngikut juga di waktu di pilpres kemarin itu. Kita bisa tertunda sampai 4 jam, 5 jam. Kenapa? Sinyal tidak dapat, bermasalah. Sirekapnya tidak bisa dapat. Nah, dan lagi nanti muncul lagi. Kalau seandainya sistem ini berjalan, Mbak Yohana, Sirekap ini bagus. Dengan sumber daya manusia yang sudah mumpuni, ya, ini kita tidak akan bermasalah. Tapi terbukti 2024 apa masalahnya? Ribuan masalah. Carut marutnya ngeri.
Jadi Pak John Apalagi ini Veto auditnya seperti tidak percaya ya, tidak percaya dengan Sirekap ini. Harapannya seperti saya apa dengan Pak? Sirekapnya, sistemnya saya percaya, Mbak. Mbak Yana. Yang tidak percaya saya dengan sumber daya manusianya. Karena Baik. kita maklum lah ya, pasti ada permasalahan-permasalahan. Apalagi ini di pilkada nih, ya. Tarik ulurnya banyak, kepentingan-kepentingan individunya banyak di sini. Ya, tidak yakin juga saya KPU itu semua netral. Jangankan Baik. KPU-nya. Ya ini yang kita harus ya dibenahi itulah Sirekap ini. Ya, terima kasih Pak John Veto. Dikawal sama-sama nanti ya pilkadanya ya, masyarakat dan seluruh pihak juga ya, agar bisa jadi alat bantu yang baik menunjang pilkada kita. Terima kasih Pak John. Dan kita ke Bintaro, dari Tangsel ada Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Anton. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih. Untuk Sirekap ini sebenarnya masih boleh dikatakan 75-25% lah. 75% kita belum, bagi masyarakat pun belum bisa percaya lah. Karena apa? Sampai saat ini juga audit itu juga belum ketahuan. Audit kemarin secara teknis seperti apa maupun secara anggaran. Nah, terkait dengan pilkada, SOP-nya seperti apa? Rekap itu dengan penyediaan cuma 3 GB di ponsel itu berwarna atau hitam putih. Kemudian katanya tidak bisa dibuka. Sekarang banyak teknologi untuk convert loh. Nah, itu sejauh mana dibilang tidak bisa dibuka? Bapak bisa contohkan 5 aplikasi untuk scan aja. Itu bisa dibuka semua gitu loh. Jadi ini juga harus ada KPU itu, pusat itu harus benar-benar bisa menjamin, karena KPUD adalah pelaksana. Kemudian pada waktu saat input yang di scan kemudian SOP-nya seperti apa? Nah, apa scan-nya dikirim dulu, setelah oke, sesuai dengan secara teknis, baru diinputkan secara manual jumlah dari peserta itu, calon A, B, atau C. Nah, Ya, secara itu. teknis intinya Sehingga harus betul, lebih jelas lagi ya Pak Anton ya. Harapannya begitu ya. Betul, sangat Baik. jelas. Apa yang disampaikan Terima kasih. tadi oleh komentator dan dari Fakultas Hukum tadi. Terima kasih. Baik, kita catat Pak Anton. Terima kasih Pak Anton dari Bintaro, Tangsel. Kemudian kita beralih ke Merangin, Jambi. Ada Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Golden. Dari Silakan. pengalaman kita yang lalu, Sirekap menjadi persoalan penting bagi masyarakat lapisan bawah. Menurut saya, satu, Pak Golden, hasil audit Sirekap itu diumumkan. Kemudian kalau belum ada audit independen yang menyatakan Sirekap ini alat bantu yang baik untuk pemilu, ya KPU dan Mendagri hati-hati menggunakan ini. Karena nanti emosi pilpres dengan pileg beda, Pak Golden. Pilkada tingkat emosinya sangat tinggi. Kerawanan keributannya sangat tinggi. Maka audit menjadi penting, Mbak Yohana. Bila audit belum ditemukan, belum dinyatakan ini bisa alat bantu, ya katakan Sirekap adalah alat bantu. Perhitungan yang diakui adalah manual. Nah, penentuan ini siapa, Pak Golden? Apakah DPR, Mendagri, atau KPU? Maka permintaan kami yang paling akar rumput ini betul-betul hati-hati diambil sebuah keputusan. Baik, Pak Umumkan Ramadan. audit, nyatakan hitungan yang benar itu yang diakui oleh KPU manual atau Sirekap. Sirekap nyatakan alat bantu. Kalau dia alat bantu, bukan hitungan akhir. Hati-hati terima Pak kasih, Mendagri, Pak Ramadan. hati-hati KPU, sangat rawan ini kalau tidak hati-hati. Ya, hati-hati kata kunci dari Pak Ramadan dari Merangin, Jambi. Terima kasih untuk tanggapannya bersama editorial pagi ini.
Sedikit saja Bung Gaudens menanggapi para penelpon tadi. Kata kuncinya hati-hati dan tidak percaya. Apa makna dari 3 penelpon tadi dari saya kacamata menggarisbawahi peringatan hati-hati itu ya, karena apa? Karena lingkup kecil, komunitasnya kecil di daerah itu, sehingga potensi kerusuhan akibat Sirekap itu ada gitu. Dan sejauh ini harus terus terang saya katakan KPU itu konsisten salah gitu ya. Konsisten salah. Kita ingat ketika bagaimana situng pada 2019 itu, sebelum itu digunakan KPU menjamin bahwa penggunaan situng itu akan bagus nantinya. Tapi kan faktanya bermasalah. Begitu juga ketika penggunaan Sirekap pada pemilu 2024. KPU itu selalu memberi jaminan gitu bahwa ini akan berjalan dengan baik. Karena ini hanya sekedar alat bantu, yang utama itu adalah rekapitulasi manual berjenjang, ya sama, tetap hasilnya amburadul gitu kan. Sekarang mau digunakan lagi, ya amburadul lagi. Tapi semoga ini baru sekali kita bisa berharap semoga KPU kali ini tidak konsisten salahnya ya Bung Gaudens ya. Baik, sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita jeda dulu Bung Gaudens. Sesaat lagi editorial Media Indonesia akan segera kembali. Kembali di editorial Media Indonesia, Bang Gaudens, memang belum terjawab tadi pertanyaannya. Siapa kemudian di balik proyek ini jika memang pada akhirnya proyek ini justru tidak membawa untung tapi membawa buntung? Karena ini penting sekali karena ini harus menjadi evaluasi bersama. Karena dari dulu ada situng, kemudian Sirekap, ada kesalahan diganti nama lagi dan terus seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa tidak ada transparansi audit ketika ada konsistensi kesalahan seperti yang Bung Gaudens tadi sampaikan. Ya, penggunaan Sirekap itu taruhan atas wibawa KPU juga ya sebagai penyelenggara pemilu. Kalau lagi-lagi nanti Sirekap itu bermasalah, tentu kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu itu semakin runtuh. Dan kalau itu runtuh, hasil pemilu maupun hasil pilkada itu juga akan menjadi persoalan serius di daerah. Dan jangan pernah bermain-main dengan pilkada karena potensi konfliknya itu sangat tinggi. Itu kan daerahnya itu di mana hubungan emosional, hubungan antara calon dengan pemilih itu sangat dekat sekali. Karena itu segala sesuatu yang dianggap sebagai alat bantu di dalam pilkada itu harus dipastikan kebermanfaatannya dan juga dipastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan Sirekap, tadi saya katakan bahwa Sirekap itu untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, karena itu setiap tahapan pilkada itu terutama dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara itu diketahui oleh masyarakat itu pada satu sisi, tetapi sisi yang paling penting itu adalah isinya atau kontennya yang harus mampu dipertanggungjawabkan secara teknis itu bahwa nanti menggunakan foto, foto kemudian dikonversi menjadi hitungan, tetapi pertanyaannya KPU harus sejak awal, sejak dini melatih mereka yang akan menggunakan alat itu. Jangan sampai alat itu menjadi beban bagi bangsa ini, bukan dipermudah tapi malah menjadi masalah besar buat bangsa. Nah, persoalannya masalah besar buat bangsa adalah apakah memang ketidakpercayaan publik ini menjadi masalah yang dianggap penting. Nyatanya faktanya dari pengalaman pemilu 2024 ketika ada masalah, publik kan tidak percaya. Tapi sekarang tiba-tiba ada lagi tanpa ada penjelasan. Artinya tidak penting itu kepercayaan publik kemarin dari tragedi Sirekap pemilu 2024. Ya, Sirekap itu jangan sampai mentransfer traumatik pemilu 2024 kepada pilkada 2024. Dan juga yang paling penting juga, jangan sampai mentransfer ketidakpercayaan masyarakat atas pemilu 2024 ke pilkada 2024. Kalau itu terjadi,
ya kita harus katakan KPU mesti belajar banyak sih. KPU harus belajar banyak. Terima kasih Bu Gaudan sudah Terima kasih, ulasannya pagi Yana. ini. Semoga didengar oleh pihak-pihak terkait dan pelaksanaan dari implementasi Sirekap ini juga benar-benar harus banyak manfaat, bukan sekedar ada mudarat atau proyek-proyek di balik layar yang kita tidak tahu apa kepentingannya. Yang pasti kepentingan rakyat menjadi hal yang utama. Dan pemirsa, Sirekap memang harus bisa menjadi instrumen bagi publik untuk memantau proses rekapitulasi suara pada Pilkada 2024 secara real time. Jangan terus-terusan dianggap sebagai tabir untuk menutupi kecurangan-kecurangan manipulasi penghitungan suara. Publik sangat berharap ada keadilan dalam kontestasi terwujud bukan dengan mengulangi kesalahan berkali-kali atau konsisten salah seperti yang disampaikan Bu Gaudensio Suhardi. Dan demikian editorial Media Indonesia, saya Yohana Margareta undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.